Laskar Prabowo 08 bisa mengawal program-program dari Prabowo Gibran. Yang pertama adalah makanan gratis. Prabowo sendiri akan ditagih soal makan siang gratis. Kita tuduh aja bahwa itu akan ada korupsi dan itu akan jadi bancakan. Di sini Pak Prabowo cukup prihatin dengan kemungkinan korupsi. Tikus-tikus sudah siap untuk mempreteli atau memakan dana itu. Kita tahu makan siang gratis ini juga potensi dikorupsi tuh, karena akan berebut kotak makannya seperti apa, itu plastiknya apa, yang supply sendok sekali pakai itu siapa itu kan. Ini pasti udah mulai dihitung siapa yang dapat apa di situ kan. So ini kita harus antisipasi tidak boleh ada korupsi. Kita sedang menyusun rencana yang besar agar supaya korupsi itu dicegah. Target kita 0 rupiah di korupsi. Tetapi di dalam konteks makan siang gratis juga ada problem tadi itu, bancakan partai politik pasti ada di situ tuh, atau tim yang ada di sekitar Pak Prabowo akan berebut rezeki dari situ. Pak Prabowo bertekad untuk mengisi perut mereka semuanya dengan makanan yang sehat, yang bergizi. Karena beberapa kawan-kawan juga termasuk relawan sudah coba selama masa kampanye untuk berikan makanan gratis untuk murid-murid dan anak-anak di pedesaan. Dan ternyata di daerah, banyak daerah sudah bagus, sudah Rp7.000, Rp9.000 sudah cukup. Kalau makan siang gratis itu ternyata cuma nasi sama kangkung. Jadi habis makan orang langsung pengen tidur lagi tuh murid-muridnya tuh. Nah, harga daging mungkin terlalu mahal, lama-lama akan ada penurunan kualitas di situ. Kayaknya betul, kita tuduh aja bahwa itu akan ada korupsi dan itu akan jadi bancakan. Karena tikus-tikus sudah siap. Tikus-tikus pasti tega untuk mengambil makanan dari anak-anak kita. Ini program yang besar yang akan perlu memerlukan dana yang besar, Rp450 triliun setiap tahun. Nah, ini juga berbahaya karena nanti bupati-bupati yang akan dipilih, wali kota sekalanya di daerah itu akan pakai soal makan siang gratis ini sebagai program kampanye mereka, karena akan jauh dari pusat untuk mendeteksi itu tuh. Saya berpikir bahwa ada peran penting dari kawan-kawan Laskar Prabowo 08 di 17 provinsi. Kalau ada malpraktek, kalau ada korupsi atau ada indikasi korupsi, kita mohon masukan-masukan dari kawan-kawan. 17 provinsi kan bisa memantau, bisa mengawal, dan bisa nanti menjamin kesuksesan dari program ini. Jadi sebetulnya dari segi keadilan sosial, makan siang gratis itu lebih penting dibandingkan dengan IKN. Tetapi di dalam konteks makan siang gratis juga ada problem tadi itu, bancakan partai politik pasti ada di situ tuh, atau tim yang ada di sekitar Pak Prabowo akan berebut rezeki dari situ. Apalagi kalau makan siang gratis itu ternyata cuma nasi sama kangkung, kata Haris Asrar. Jadi habis makan orang langsung pengen tidur lagi tuh murid-muridnya tuh. Nah, harga daging mungkin terlalu mahal, lama-lama akan ada penurunan kualitas di situ. Dan selanjutnya itu akan jadi titik persaingan di MPR, di DPR misalnya. Jadi soal-soal ini mungkin setelah Oktober dia akan jadi isu nasional tuh, karena akan tetap ada penghematan anggaran ketika global supply chain itu terganggu karena potensi perang yang berlanjut di Timur Tengah dan di Eropa, itu akan menggerogoti anggaran kita lagi kan. Dan itu berarti akan ada pengurangan kualitas dari makan siang. Mungkin dulu makan siang pakai daging sepotong, sekarang tinggal pakai telur rebus tuh. Lalu tinggal dikasih kuah ikan di situ dan kangkung misalnya kan. Jadi tetap ini masalah tuh. Sekali itu ditetapkan, maka itu mesti diwujudkan. Nggak mungkin makan siang itu kualitasnya berkurang, harusnya bertambah setiap tahun kan. Tapi anggaran kita nggak mungkin memenuhi itu. Jadi sekali lagi ada paradoks di situ tuh, makan siang gratis sampai kapan APBN bisa nabung untuk makan siang gratis? Trade off-nya dengan IKN apa? Trade off-nya dengan infrastruktur apa itu? Nah, kebijakan-kebijakan ini belum pernah diekspos ke publik. Apalagi kalau dikomporin terus-menerus, Pak Jokowi bagaimana nanti IKN itu mesti dipercepat, karena itu batalin dulu tuh yang makan siang gratis. Pada saat dibatalin, ya caci maki datang pada Prabowo. Itu artinya lenyap lagi kemampuan Prabowo untuk meminta legitimasi dari emak-emak misalnya kan. Emak-emak ini yang tadinya kecewa pada Pak Prabowo, dan emak-emak itu mewakili generasi yang sangat banyak di Indonesia, itu generasi muda tuh. Jadi kita mengerti bagaimana Prabowo akan rumit pikirannya itu selama dia tidak mampu untuk mengambil jarak dengan Jokowi.
Berbagai upaya dilakukan Capres dan Cawapres 2024 untuk mendapatkan simpati masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menawarkan program yang dianggap strategis. Makan siang dan susu gratis merupakan salah satu program yang sudah gencar disampaikan kepada publik oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Bukan hanya itu, pasangan calon dengan nomor urut 02 itu bahkan sudah gencar melakukan pembagian makanan dan susu gratis. Program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran ini menyasar anak-anak, baik yang bersekolah maupun yang belum bersekolah, dengan jumlah 82,9 juta jiwa, dengan estimasi anggaran yang dibutuhkan per tahun mencapai 450 triliun rupiah. Angka 450 triliun rupiah merupakan anggaran yang sangat fantastis, bahkan hampir sama dengan rencana anggaran pembangunan IKN, yakni 466 triliun rupiah. Oleh karena itu, jika dianalisis lebih jauh, maka realisasi dari program makan siang gratis yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran setidaknya berpotensi menjadi beban baru bagi APBN, serta lahan empuk bagi para koruptor. Dalam 4 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi Indonesia mengalami defisit. Belanja negara yang terus meningkat disebabkan oleh bertambahnya berbagai program baru pemerintah yang merupakan realisasi dari janji politik saat pemilu. Hal ini berpotensi dialami pula oleh Prabowo Gibran dalam merealisasikan program susu dan makan siang gratis jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 yang diperkirakan membutuhkan anggaran 450 triliun rupiah. Jika merujuk pada skema alokasi APBN, maka program makan siang gratis tidak menempati porsi alokasi tunggal, melainkan alokasi silang dari anggaran beberapa kementerian terkait, yang meliputi Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Ancaman selanjutnya yang berpotensi terjadi adalah program itu menjadi sasaran empuk bagi para pejabat yang serakah dan gemar mengambil keuntungan bagi diri sendiri dan kelompok. Kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun dan terjadi di semua sektor. Berdasarkan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Di kancah internasional, Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 34 dari skala 0 sampai 100 pada 2022, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara, berdasarkan laporan Transparency Internasional. Berdasarkan data tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa program makan siang gratis dengan angka fantastis mencapai 450 triliun rupiah per tahun akan menjadi sasaran empuk para tikus berdasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Prabowo Gibran sebagai pasangan calon pengusung program perlu memikirkan sedetil mungkin skema pelaksanaan maupun regulasi untuk mengatasi adanya potensi korup oleh para pelaksana. Program besar sejenis seperti bantuan sosial atau bansos yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial pun tidak luput dari keserakahan para pejabat publik yang korup. Dari pengalaman tersebut, tentunya publik memiliki kekhawatiran bahwa program makan siang dan susu gratis yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran ketika kelak terpilih tidak terlepas dari perilaku menyimpang para pejabat publik pelaksana. Skema pelaksanaan juga penting disampaikan kepada publik. Selain sebagai bentuk keterbukaan pasangan Prabowo Gibran, juga untuk meyakinkan kepada publik
bahwa masyarakat nantinya tidak hanya menjadi objek melainkan menjadi subjek dari program makan siang dan susu gratis melalui kerjasama dengan UMKM kecil dan menengah. Jika merujuk pada program sejenis seperti Bansos, pemerintah sampai hari ini tidak secara terbuka menjelaskan UMKM kecil dan menengah mana saja yang menjadi suplai dari bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Maka bukan tidak mungkin program makan siang dan susu gratis juga akan diberlakukan sama seperti Bansos dengan pola yang tertutup, tidak banyak memperdayakan UMKM kecil dan menengah, serta korup.